sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Mari kasih tepuk tangan buat Allah kita. Sorak-sorak bagi Dia, lebih lagi bagi Allah kita. Come on. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Mari angkat dua tanganmu anak muda, biar musik menyembah Tuhan. Berdoa dalam roh. Bangkitkan imanmu pagi ini, bangkitkan harapmu pagi hari ini, bangkitkan kasihmu pagi hari ini. Percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup memulihkan keadaanmu, Dia sanggup memulihkan hidupmu, Dia sanggup memulihkan keluargamu, masa depanmu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, kalau engkau orangnya siang ini merasa, Tuhan, aku butuh Engkau, aku perlu Engkau, angkat tanganmu, angkat tanganmu, buka hatimu. Mari dengan lembut katakan, Dia sanggup memulihkan keadaan kita, Dia sanggup menyembuhkan, Dia sanggup melawat, Dia sanggup memberkati dan mengadakan mujizat. Angkat dua tanganmu, katakan, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku, Dia sanggup memulihkan hidupku. Sekali lagi katakan, Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat. Katakan haleluya. Terpujilah Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji, Yesus Kristus Tuhan yang sesekali tidak pernah meninggalkan kami sendirian, sebab Engkau Immanuel, Allah selalu beserta dengan kami. Terlebih buat kami anak-anak muda, generasi TYO, Teen and Youth, kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan generasi kami. Generasi demi generasi Engkau menyertai dan membuat seperti kami anak panah di tangan pahlawan. Kami percaya siang hari ini tidak ada yang kebetulan kalau kami boleh ada di tempat ini, hadir di tempat ini, beribadah dan melayani Tuhan. Ada message, ada pesan Tuhan yang rindu kami dengar, kami menangkap Tuhan apa yang mesti kami kerjakan hari-hari ini. Di dalam nama Yesus yang siap diberkati, sama-sama katakan amin. Boleh tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Silakan duduk saudara. Thank you Bro Ongki, thank you ya buat pelayanannya. Oke, ya silakan duduk saudara. Terima kasih buat tim pemuji, pemusik. Selamat siang, shalom. Yang di Zoom boleh katakan shalom. Brian, Gisela, Ika, ya semuanya shalom. Oke, saudara, gambarnya boleh ditampilkan multimedia yang saya dapetin. Oke, saudara, saya kasih tema sebetulnya Strawberry Generation dan versus Arrow Generation. Jadi ada salah satu istilah yang di dunia sana lagi rame. Di luar sana lagi rame yang namanya Strawberry Generation. Siapa yang udah tahu? Siapa yang sudah dengar? Ayo. Jujur, udah dengar? Udah tahu?
Enggak tahu. Masya Allah. Oke, saya kasih tahu. Saya Ios Kristianto. Saya Kabitkul dari GBI Tanah Abang dan koordinator ibadah raya dari GBI Tanah Abang di Hotel Millennium. Jadi Kak Ios Kabitkul dan koordinator ibadah raya GBI Tanah Abang. Kak Ios juga pembicara dan puji Tuhan minggu lalu di TYO-nya Kali Besar. Minggu ini di TYO-nya WTC Mangga 2, minggu depan saya di Tanah Abang di Ibadah Raya. Oke, itu singkat perkenalan. Dulu saya worship leader juga pernah di sini dan istri saya juga Poni Wijaya pernah singer di sini. Thank you buat Jessica dan juga buat Ciati dan juga tim pastoral di sini, saya ucapkan terima kasih buat kesempatannya. Nah, Saudara, Strawberry Generation ini istilah yang baru lagi booming sekarang. Boleh dilihatin lagi slide selanjutnya. Yang merah ada pink, warna pink. Slide selanjutnya. Satu lagi. Nah, ini gambarnya yang menarik ya. No. Yang penerangan. Mundur. Ada lagi yang pink. Strawberry ada 3 tuh. Ada keterangannya. Ada. Nah, ini dia. Oke. Bisa di zoom nggak? Bisa digedein nggak? Kalau bisa di zoom, puji Tuhan. Nah, kayak semua ngomong, Strawberry Generation ini bukan sesuatu yang bagus. Strawberry itu merah merona, menarik untuk dilihat. Bahkan kalau Anda ke puncak atau mungkin ke Bandung, ke Lembang, atau ke kebun namanya buah-buahan, kalau ada pohon strawberry, udah nggak apa-apa, nggak usah digedein kalau nggak apa-apa. Itu rasanya pengen petik, setuju nggak? Ayo cewek-cewek kalau dibawa ke Lembang, ke Bandung atau ke pokoknya kebun stroberi, waktu lihat stroberi yang udah merah bergelantungan di pohon, pengen petik nggak rasanya? Kalau kita mungkin di Pams atau di mana kita udah bayar, langsung tuh boleh ambil sesuka hati, langsung petik, langsung nikmatin, langsung kremus gitu. Wah, itu enak banget. Nah, generasi stroberi itu kelihatannya di luarnya menarik, warnanya merah merona, cantik bener. Pokoknya indah, menawan, pengen orang tuh rasanya pengen menikmati kalau bisa. Ternyata cuma stroberi itu banyak kekurangan. Kamu tahu stroberi? Kalau dipegang dikit, kegesek dikit, ketekan sama antara buah, dia langsung apa? Langsung lecet. Langsung somplak, langsung benyek, bonyok. Bahkan stroberi itu kalau ditumpuk-tumpuk gitu ya, di tempat istilahnya apa ya, kotak untuk dipasarin, kalau dia terlalu ditekan, dia akan rusak, cepet banget rusaknya. Nah, istilah strawberry generation ini ternyata nggak bagus ternyata. Nah, saya bacain ya, asal mula generasi strawberry ada berasal dari Taiwan. Dikatakan ditujukan pada generasi yang lahir pada tahun 2000-an. Jadi 2001 ke atas. 2001, 2002, 2003 sampai sekarang. Saya tanya, ada yang lahir di tahun 2000 ke bawah? 1999 gitu. 1998. Oh, puji Tuhan. Tapi jangan salah, walaupun ditulis ini untuk 2000 ke atas, tapi mentalitas yang 1999, 1998, 1997 gitu ya. Ternyata di zaman sekarang karena teknologi, dia ranahnya udah mulai masuk yang namanya generasi stroberi. Dikatakan gini, diibaratkan sebagai stroberi karena mudah hancur. Jadi lagi rame di Twitter, kayak nggak kutip artikelnya, di Twitter itu lagi rame begini. Ada mahasiswa, sorry cewek, mahasiswi, dia itu upload di Twitter begini. Aduh, kenapa gue mesti kuliah ya? Dia bilang gitu. Kenapa gue mesti kuliah dan kenapa mesti capek-capek ngerjain makalah, ngerjain yang namanya untuk studi banding, untuk diskus, ngapain ya? Sampai dia ngomong begini. Saya mau cuti kuliah. Dia kuliah mau cuti. Dan alasannya ditanya dosennya, kenapa kamu cuti? Mau healing katanya. Anda tahu healing, istilah healing? Padahal bahasanya itu refreshing gitu ya. Mau istirahat, tapi dia bilang, saya mau healing ke Bali. Sampai segitunya. Dia bilang gini, capek sekarang gara-gara kuliah, saya nggak bisa chat sama teman saya, kurang waktu
bergaul kurang, waktu nongkinya kurang. Sama bestiku jadi renggang karena kuliah. Dan dia jadi bete banget, dia jadi kesel banget gara-gara dia mesti kuliah. Siapa di sini yang sudah kuliah? Yang sudah kuliah? Oke, 1, 2. Yang SMA? Yang SMP? Nggak ada SD kan? Karena teen and youth ya. Nah, dengar baik-baik. Udah ada sekarang yang begini. Jangankan teman-teman dah ya. Anak saya Vanessa Amadeo Kristianto itu kelas 1 SMP. Kalau minggu ikut Kak Yos pelayanan dari pagi. Kak Yos di Tanah Abang, koordinator ibadah raya. Jadi jam 7:30 itu udah pimpin. Karena kita mulai jam 9, 7:30 udah hadir 1,5 jam untuk doa sampai jam 8. Dan ada persiapan latihan segala macamnya. Jadi bangun mereka dari jam 6 udah bangun, 5:30 udah bangunin gitu kan ya. Terus mereka bilang gini, "Pak bisa nggak sih Pak, kalau hari Minggu sesekali Papa nggak pelayanan bisa nggak sih?" Kata anak saya gitu. Kenapa? Kan Cece tiap hari bangun pagi sekolah. Jam 6 udah bangun, 6:30 udah jalan. Aduh, Sabtu oke lah sempet tidur sampai bangun jam 9 pagi atau jam 10. Minggu mesti pagi-pagi lagi ikut Papa pelayanan. Bisa nggak sih Pak, hari Minggu Papa nggak pelayanan? Dia bilang gitu loh saudara. Saya bilang, lah papamu ini pendeta hamba Tuhan ya mau nggak mau kamu ikut lah. Tapi Pak yang ngantuk banget gitu. Kau udah ikut dari pagi ini sampai hari ini saya Kayos habis khotbah ini dijemput sama Pak Gembala untuk saya ke Bandung karena ada pengerja kami yang meninggal, papanya meninggal di Bandung. Jadi kita mau ngelayat. Hari ini selesai saya naik udah dijemput untuk langsung ke Bandung. Jadi Jessica saya izin habis perjamuan kudus saya izin ya. Karena mesti ke Bandung untuk ngelayat pengerja kami yang papanya meninggal. Nah saudara, nanti malam paling pulang dari Bandung bisa-bisa jam 10, jam 11 malam bisa-bisa. Dan anaknya Kayos lagi ditaruh dititipin di rumahnya Pak Gembala sama anak-anaknya Pak Gembala. Hasilnya adalah pasti sampai rumah bisa jam 12. Perkiraan nih saya udah estimasi bisa jam 12. Besok pagi mesti bangun. Dia pernah ngomong gini, kalau minggu tuh begini. Papa kalau kita minggu sampai malam begini boleh nggak ya Senin nggak sekolah Pak? Ada yang ngerasa di sini kalau Senin begini, I hate Monday. Saya paling nggak suka Senin. Ada yang begitu saudara? Aduh Senin lagi, Senin kuliah lagi, sekolah lagi. Dan itu anak sekarang banyak 1.001 cara, 1.001 alasan untuk berkata gini. Ah udahlah males lah ngapain sekolah, ngapain kuliah. Bahkan generasi strawberry sekarang di pekerjaan, di kantor ketika dia kreatif orangnya, pinter orangnya, cerdas orangnya, kerjanya juga bagus. Tapi di saat-saat tertentu, waktu dapat tekanan, dapat himpitan, dia bilang gini, saya resign ya dari kerjaan ini. Ngapain kerja? Kalau kerja cuma diomelin bos, ngapain kerja? Kalau kerja bikin capek, ngapain kerja? Itu generasi strawberry. Luarnya cantik, luarnya bagus, menarik. Nah, boleh lihat ciri-ciri generasi strawberry naikin dulu. No. Naik, itu turun. Naik ke atas ya. Naik, terus naik. Yang paling bawah, maksudnya yang paling bawah. Paling bawah ya. Nah, stop ya. Ciri-ciri dari generasi strawberry. Pesimis, malas, pelin-pelan, mudah putus asa, dan ingin sukses dengan instan. Wah mendingan kayak bongek tuh ya, langsung terkenal gitu kan ya. Citayam BSD inget gak saudara ya? Jadi cuman nyebrang di jalan sambil passion gitu-gitu, terkenal sekarang. Itu baru tuh enak tuh generasi kayak begitu Kak Yos. Ngapain sih kerja susah-susah gitu. Mendingan jadi Instagramer, jadi YouTuber, jadi apalah. Tapi cepet terkenal. Cepet banyak duit. Ya iya, tapi kalau jatuh langsung. Habis cepetnya. Oke, geser ke kanan. Tips biar nggak jadi generasi strawberry dikatakan salurkan bakat lewat teknologi yang ada. Handphone itu nggak ada salah. Anda punya handphone secanggih apapun tidak ada yang mempermasalahkan dan tidak ada salahnya. Karena handphone sangat membantu kita kerja, kita kuliah. Bahkan kemarin waktu pandemik semua sekolahan pakai
handphone. Ingat nggak ya? Dulu sebelum pandemik kalau anak sekolah pakai handphone diomelin kan ya, saudara ya. Kamu belajar pegang handphone, diomelin kita. Tapi waktu pandemik semua sekolah berkata mesti punya handphone supaya daring, supaya online. Bener nggak? Supaya bisa Zoom. Kebalik kan dunia kan saudara ya. Jadi punya handphone nggak salah. Anda punya iPad, Anda punya tablet. Itu nggak salah, teknologi yang membantu kita untuk kuliah, untuk bekerja, untuk sekolah. Nggak salah. Bahkan Kayos dengan tablet bisa enak cara baca Alkitabnya, lebih gede tulisannya. Bisa untuk bikin mungkin poin PowerPoint dan lain sebagainya. Nggak ada masalah. Gunakan, salurkan bakat lewat teknologi yang ada. Kamu punya Instagram, kamu punya YouTube, buat dong konten-konten yang menarik. Di GB Tanah Abang ada konten YouTube namanya Nyebrang, Nyembah Bareng. Setiap Rebu sebulan sekali, biasanya Rebu kedua. Itu program Kayus yang bikin. Jadi Kayus izin sama gembala, saya ingin nyebrang ya. Apa? Nyembah bareng. Saya undang Semi Mandik, saya undang Noel Risakota, saya undang Elvis Ferdinand Wenu yang nyanyi Ku Mau Selalu Bersyukur. Saya undang Pak Yungki Setiawan, orang-orang yang di YouTube-nya naik ratingnya gara-gara PPW-nya. Pujian penyembahan. Saya deketin mereka, saya undang mereka untuk kita nyebrang, nyembah bareng. Kita buat konten YouTube nyebrang, nyembah bareng, Bible study, kita bikin juga rumah doa, kita bikin apa aja. Teknologi dimanfaatin. Handphone Anda dimanfaatin. Lanjut, balikin. Manfaatkan keterbebasan menjadi peluang. Anda itu masih muda. Ya, jadi jangan merasa gini, saya maaf ya Pak Yos ya, orang tua saya maaf. Wah nggak bisa ngasih banyak, wah semuanya serba terbatas. Jangan fokus sama yang namanya keterbatasan, jangan fokus sama dengan masalah, jangan fokus dengan yang namanya hambatan dong. Biasanya orang malas itu akan selalu punya alasan. Dengar baik-baik anak muda, orang malas selalu punya alasan. Aduh kenapa gak ngerjain? Iya gak ada itunya, alatnya gak ada, jadi kita gak kerjain. Kenapa? Aduh lupa, ketinggalan, banyak. Orang malas selalu punya alasan. Tapi kalau orang yang gak malas, orang yang mau berhasil, tidak ada alasan yang dipakai. Dia akan tetap kerjakan. Ya, bersikap adaptif. Adaptif itu cincai gitu. Bersikap apa yang ada ya sudah. Apa yang bisa dikerjakan kerjakan. Gak perlu saya butuh alat ini, saya butuh alat ini. Saya perlu handphone yang lebih canggih, Pak. Mah, kok bisa iPhone Pro berapa sekarang? 14 ya? Atau 15? Yang terbaru Pro 14. Ya orang tua kita amsyong lah, saudara. Tiap kali iPhone baru keluar mesti kita beli. Enggak gitu juga. Ya, lanjut ya. Gunakan gagasan yang kreatif yang dimiliki dengan tepat. Nah, generasi strawberry ini begini. Saking dia cepet ya, maaf kata ya. Di sini kan ada TikTok, ada Instagram, ada YouTube. Itu berita sangat cepat kalian bisa serap. Kalian punya ilmu yang tidak terbatas. Bahkan kalau lagi capek, lagi ngapain, buka Google langsung ngomong. Tolong dong GBI Tanah Abang atau GBWTC alamatnya. Keluar tuh. Cepet banget. Hanya cuman voice note ke Google. Dijawab tuh. Langsung keluar. Anda gak ngerti apa-apa tentang kencing manis misalkan. Apa itu kencing manis? Anda Google, keluar semua. Ciri-cirinya kayak apa? Keluar semua. Supaya menghindari gak kencing manis, hindari apa aja. Keluar semua, cepet banget teknologi itu di handphone. Di tangan Anda itu cepet banget. Ya, tetapi jangan disalahartikan. Anak-anak sekarang saking merasa pinter. Kemarin waktu, maaf ya, kayak singgung soal kasus Brigadir Joshua meninggal, itu Sambo yang lakukan misalkan ya dan timnya. Itu Vanessa anak saya SMP udah cerita duluan, udah tahu. Pak ini. Saya pikir, wih cepet banget. Di berita Kayus nggak punya TV yang manual, artinya kayak TV lokal nggak ada. Bukan juga channel luar bukan, nggak. Kayus cuma pakai smart TV Kayus untuk YouTube rohani, untuk berita-berita yang penting aja. Kalau Kayus lagi kepingin, nggak ada tuh yang namanya nonton TV untuk berita apa yang lokal atau luar, nggak ada. Kayus cuma smart TV pakai untuk YouTube. Anda tahu? TikTok lebih cepat kadang-kadang.
Di TikTok tuh lebih cepat. Di Instagram tuh lebih cepat update-nya. Real Instagram lebih cepat update-nya. Dan kadang-kadang anak saya jadi sok tahu. Sekarang generasi strawberry gitu, sok tahu. Jadi cepet banget, tapi kalau ditanya sedikit, iya ya, oh nggak ngerti tuh Pak, oh maaf tuh Pak. Jadi mudah labil juga, mudah goncang juga, dan akhirnya nyerah. Itu anak strawberry, generasi strawberry. Lanjut balik lagi ke topik, yang terakhir kolaborasi antar generasi. Kok bisa kalian tuh tetap dong sama papa mama ngobrol, cerita. Anak saya yang cewek udah SMP kelas 1, apa-apa yang terjadi di sekolahannya, dia ngomong sama mamahnya. Mamahnya udah bingung gak bisa ngejawab pertanyaan anak saya, baru ngomong sama saya. Pak gimana tuh Pak? Oh iya oke, panggil C, yuk makan yuk, sambil makan kita ngomong. Anda mesti punya hubungan kolaborasi antar generasi. Jangan sama papa mama gini, papa kan kuno Kak Yos. Apalagi mama, kolot. Jangan. Generasi muda itu bergerak cepat majunya, tetapi maaf ya, kurang kadang-kadang pengalaman, kurang yang namanya pengetahuan, itu generasi muda. Generasi tua geraknya udah lambat, geraknya udah nggak kayak dulu, tapi dia punya pengetahuan dan punya pengalaman. Kadang generasi tua itu untuk ngerem kalian, hati-hati, jangan salah langkah, jangan. Kayaknya papa nggak sejahtera deh, itu orang tua. Jangan Anda bilang begini, kolot, kuno. Bukan. Justru orang tua ada untuk menjagain kalian. Supaya jangan salah langkah. Jangan ya, hati-hati ya. Bukan berarti dia kolot, bukan berarti dia kuno, bukan. Dia udah tahu, dia pernah ngalamin muda soalnya. Yang ngerti katakan ya, jadi jangan salah sama orang tua, papa mah kuno, mama mah kolot. Bukan. Justru banyak pengalaman, banyak yang dia pelajari di masa semuda mereka. Jadi waktu lihat kalian gerak-geriknya membahayakan kalian, dia akan tahanin, rintangin. Supaya apa? Kalian gak kejeblos. Makanya perlu kolaborasi antar generasi. Yang setuju katakan amin. Oke. Sekarang lanjut ya. Slide generasi anak panah. Oke, lanjut ke bawah. Nah, kalau kita baca sama-sama Mazmur 127 ayat 4. Baca sama-sama 1, 2, 3. Ayo baca sama-sama 1, 2, 3. Seperti anak-anak panah. Diulangin tadi, jangan ayatnya kegeser sendiri nih ya. Oke. Nggak apa-apa. Sebentar. Yang tadi. Yes. Ayo geser lagi. Nah ayo baca sama-sama 1, 2, 3. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Perhatiin baik-baik. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Jadi Tuhan mau generasi kita itu generasi anak panah. Apa anak panah? Anak panah itu, Anda tahu kalau panah itu ada busur gitu ya, bentuknya busur gitu ya, setengah lingkaran yang dipegang begini, ada talinya, ada karetnya yang melentur begini, itu busurnya. Anak panahnya itu yang runcing tuh, yang kayu, ujungnya kayak ada besinya yang tajam banget, itu anak panah. Yang belakangnya ada sayapnya, ekornya tuh kayak ada sayap gitu yang untuk meluncur. Anda tahu? Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Nah, anak panah kayak begini. Itu kalau di tangan pahlawan artinya pahlawannya siapapun namanya, kapanpun pahlawan itu akan menggunakan, pokoknya akan dipakai untuk diluncurkan, dilesatkan pada sasaran. Yang setuju katakan amin. Kan gak mungkin mana sembarangan, pasti ada target. Pasti ada goal yang dicapai. Artinya apa? Generasi anak panah, generasi kalian tuh harusnya ada di tangan-tangan pahlawan yang siap meluncurkan kalian. Misalkan orang-orang tua kalian punya gini, kamu penerus tokonya papa, kamu penerus pabriknya papa, kamu penerus keluarga ini, kamu penerus melanjutin karirnya papa, kan begitu. Kan bisa aja begitu.
Atau mungkin gereja ini, mungkin Ibu Gembala dan mungkin tim leader di sini berkata gini, ayo anak-anak youth di tempat ini, teen and youth, kalian maju karena kalian generasi penerus di gereja ini. Kalian yang akan mengembangkan gereja ini. Loh, Anda renungin ya, misalkan ya, kalau generasi tua-tua kita, generasi Musa lewat, yang sisa kan hanya generasi Yosua, generasi-generasi muda. Ya kalian. Kalau orang-orang tua kita, maaf kata diakon-diakonis kita, usianya sudah ada dan maaf dia lewat. Siapa yang lanjut? Ya kita-kita lah. Yang setuju katakan amin. Berarti mesti disiapkan diri kalian. Jangan sampai kalian gak siap gitu. Ya yang penting ke gereja lah Kak Yos, yang penting store muka lah. Yang penting ibadah tapi gak ngerti. Kalian ibadah untuk apa gak ngerti. Kalian nyanyi untuk apa gak ngerti. Kak Yos dulu SMP kelas 3 bertobat, SMA kelas 1 ketua youth GBI Betani Bekasi Plaza. Itu kelas 1 SMA ketua youth sudah. Kak Yos punya jemaat youth dipercayakan Tuhan sempat 200 jiwa. Satu ruko penuh. Dari tadinya sacap, sicap, gocap, sacap, sicap, gocap. Gak tembus-tembus. Terakhir tembus 200 jiwa anak muda. Bahkan Kak Yos pernah menjadi ketua persekutuan Kristen sebekasi. Persekutuan pelajar Kristen sebekasi, Puja Kris namanya. Itu SMA 1, 2, 3 negeri Bekasi, SMA PGRI, SMA swasta mana aja di Bekasi itu. Kak Yos kalau kebaktian Padang itu bisa ratusan orang anak youth di Bekasi. Jadi dulu Kak Yos tinggal di Bekasi sebelum ketemu istri di Jakarta. Sebelum nikah di Jakarta Kak Yos dulu di Bekasi pelayanannya. Jadi kalau saya ngeliat dulu Kak Yos kenapa bisa jadi kayak begini pelayanan gitu. Karena dari SMP kelas 3 bertobat, SMA kelas 1 sudah terlibat pelayanan. Di SMA bahkan udah ketua youth. Jadi Kak Yos merasa gini, oh di track pelayanan Tuhan siapin masa depan Kak Yos. Kak Yos punya istri dulu singer di sini namanya Poni Wijaya. Sekarang dia WL dan saya merasa banget tadi saya ngomong sama Ciati sama Stefani itu putrinya Ciati yang gede. Saya ngomong kalau kita bisa pelayanan ambil pelayanan. Kenapa? Kalau enggak pelayanan kita bisa jadi liar. Kita jadi seenaknya, jadi bad mood, jadi moody, jadi kalau pelayanan itu kayak istri saya karena dia WL mau nggak mau dia nyiapin lagu, nyiapin diri, bahkan kalau dia pelayanan jatuhnya apa saudara? Dia jaga hati, jaga sikap, karena pelayanan itu yang membuat dia di tracknya Tuhan. Kalau Anda ke gereja, Anda melayani, ambil bagian pelayanan, hidup Anda akan lurus. Tapi kalau Anda nggak ke gereja, Anda nggak pelayanan, maaf. Seenaknya aja kita akan bisa lakukan. Semaunya. Jadi kalau Anda ke gereja, puji Tuhan, itu udah bagus. Anda ikut ibadah di tempat ini, youth itu udah bagus. Tuhan lagi giring saudara untuk diasah. Anak panah itu diasah. Ujungnya ditajemin. Dan kayunya itu yang panjang diasah, diamplas untuk supaya apa? Beban beratnya pas banget. Enteng ringannya pas banget. Supaya waktu diluncurkan itu tepat pada sasaran. Yang setuju katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Oke, lanjut slide selanjutnya. Oke, boleh ke slide-nya. Sorry ya, buka tutup. Nah, anak panah tuh kayak gitu tuh. Di tangan pahlawan. Itu gambarnya kayak gitu tuh. Itu anak panah tuh. Tajamnya itu besi itu ditempa, digepengin, dilancipin. Itu anak panah. Besinya itu yang paling pojok itu, yang atas itu, sudut itu. Itu nggak enak. Dibentuk, ditempa sama pandai besi. Sedangkan kayunya itu diamplas, digosok supaya halus. Supaya enteng beratnya pas. Sayapnya paling bawah dicari dari bulu angsa yang terbaik. Waktu diluncurin pas. Tepat pada sasaran. Artinya apa? Emang kalian juga mesti ditempa. Diajar berdoa, baca Alkitab, diajar untuk saat teduh, diajar untuk pujian penyembahan, diajar untuk rajin ke gereja. Padahal jadi anak muda nggak enak. Ngapain sih saat teduh Kak Yos?
Ngapain sih baca Alkitab? Ngapain sih berdoa? Ngapain sih ibadah yuk jam segini nanggung Kak Yos? Ini jam-jam makan siang. Perut udah kelongkongan, udah keloncongan, udah lapar Kak Yos, bahkan udah bunyi. Mungkin coba pegang, dengar perut sebelahmu udah bunyi mungkin. Ya kan? Ini kampung tengah udah bunyi Kak Yos. Kurang kerjaan ya, jam segini ibadah misalkan. Tapi Kak Yos bilang ya, justru dari youth, dari anak muda Kak Yos dilatih menjadi seperti ini. Kalau Anda ke gereja, Anda pelayanan, itu diajar bertanggung jawab. Diajar untuk menjadi dewasa. Yang setuju katakan amin. Oke, penutup, keluarin lagi. Keluar lagi slide-nya yang paling bawah yang ada keterangan orang tua. Saya rindu. Oke. Nah ini dia, ya itu tuh betul. Yang itu tadi benar. Diklik lagi. Sorry akan saya tutup di sini. Yang gambar, nah ini dia. Oke ya. Anak panah di tangan pahlawan yang pertama siap diasah. Pemanah harus mengasah anak panahnya agar lebih tajam dan runcing dengan maksud agar bisa menembus sasaran. Kalau ujungnya itu enggak tajam, dia mantul ceklek, dia bisa balik. Dia bisa jatuh. Tapi kalau nancep saudara. Itu butuh diasah. Jadi kalau kalian diasah satu dengan yang lainnya tujuannya dipertajam. Supaya tepat sasaran. Hatinya supaya benar. Orang tua harus mengasah anaknya untuk menjadi lebih kuat. Lebih siap untuk menghadapi menang terhadap pertandingan jasmani dan rohani. Anda kalau ada orang tua kan dididik. Yang benar. Yang rajin. Beginilah, begitu tujuannya cuma satu. Bukan orang tua kita kurang kerjaan. Bukan orang tua kita benci. Ingat ya, kadang-kadang anak pada gini, ngapain sih papa kok nyuruh-nyuruh gua doang ya? Ngapain sih mama kok kayaknya sentimen sama saya? Enggak. Kalau kalian disuruh orang tua, kayaknya dikasih kerjaan, gak berhenti-berhenti disuruh A, B, C, itu cuma satu. Orang tua kalian lagi nyiapin kalian. Anak Kayus nih ya, yang SMP yang tadi cewek itu, Vanessa, Kayus bilang gini. Bangun tidur, lipet yang namanya bed covermu, lipet yang namanya spray, rapiin tuh tempat tidur kamu, nomor satu itu. Kedua cuci piring. Cuci piring, ketiga nyapu. Tiada hari tanpa itu, harus wajib. Anak saya yang kecil, yang cowok, kamu buang sampah. Kayak di apartemen, jadi tempat sampah itu di koridor. Kamu ambil sampah, buang, kelas 4 SD cowok. Buang sampah di koridor, di ujung. Kalau malam, sebelum jam 6, setengah 7, buang. Aduh Pak, takut Pak enggak? Mesti berani, ngelatih dia. Bahkan kayak bilang sama mereka berdua, enggak lagi papa, enggak lagi mama yang cari makanan. Kamu turun, dari apartemen turun. Naik lift belajar, turun. Beli di belakang komplek makanan. Mau beli Chinese food kayak masakan apa aja, beli, belajar. Kayak mesti latih. Kenapa? Anak sekarang biasanya cuma pegang handphone tok. Pinter main handphone tok. Pinter namanya main Instagram tok, TikTokan tok. Namanya juga TikTok Pak, tok. Tapi disuruh ngapain nggak bisa. Bisa masak air doang. Masak telur, rebus telur, goreng telur aja nggak bisa. Lu yang cewek loh, ingat yang cewek mau nikah nanti punya suami. Yang suami mesti belajar bagaimana kecakapan tangan, mesti bisa A, B, C, D, ngadepin A, B, C, D. Dari sekarang, generasi strawberry itu maunya dimanja, kelihatannya cantik, kelihatannya ganteng, tapi isinya kosong, rapuh. Terakhir, keluarin tadi yang terakhir. Oke, nah yang terakhir baca yuk. Bersedia, 1, 2, 3, bersedia diarahkan. Ayo baca sama-sama, anak panah harus mau diarahkan oleh sang pemanah. Anak-anak muda seharusnya memiliki sikap hati yang mau diarahkan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Jadi Kayus tutup, pertama diasah, kedua mau diarahkan. Jangan pernah bilang begini sama Tuhan. Saya protes Tuhan, kenapa dapat orang tua kok resek bener? Kenapa dapat orang tua kok cempreng banget? Kenapa dapat orang tua kok aduh ribut mulu? Ini gak boleh, itu gak boleh. Stop.
orang tua ada, dia punya pengalaman jauh lebih banyak pengalamannya. Kadang-kadang orang tua nggak secanggih kalian, punya handphone yang canggih, tahu informasi. Tapi orang tua itu yang pernah ngalami bagaimana menjadi anak muda, bagaimana menjadi pemudi, bagaimana harus menikah, bagaimana pacaran yang baik dan benar, itu orang tua. Jangan pernah ciong sama orang tuamu. Jangan pernah nolak sama orang tuamu. Orang tuamu bagaimanapun dia berusaha untuk menyekolahkanmu, nguliahin kamu, membiayai hidupmu. Yang setuju katakan amin. Walaupun orang tua kita kayaknya kolot, kuno, ingat baik-baik. Mereka Tuhan tempatkan untuk kita menjadi anak-anak panah di tangan pahlawan. Yang ngerti katakan amin. Jadi mulai hari ini mau diasah dan bersedia diarahkan. Engkau jadi pemuda-pemudi yang canggih dan akan tepat pada sasaran. Mari kita bangkit berdiri. Senang pemusik. Oh rapatakara labasakara labalabala. Yesus. Di E aja Pak. Mau selalu bersyukur di mana? Mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari angkat tangan kita sama-sama katakan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari anak muda tepuk tangan buat Allahmu. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku. Angkat tanganmu, angkat suara kita kan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa. Mari angkat dua tanganmu biar musik mengalir. Mari buka hatimu siang hari ini. Berdoa, mengucap syukur. Kalau engkau masih ibadah di youth ini, yang di rumah, yang di Zoom, dengar baik-baik. Nggak ada yang kebetulan, nggak ada yang kebetulan. Tuhan mau jadiin engkau generasi anak panah di tangan pahlawan, yang mengucap syukur buat orang tua, mengucap syukur buat papa mama, mengucap syukur buat kuliahmu, sekolahmu, bahkan pekerjaanmu. Percaya, Tuhan baik, Tuhan sangat baik. Tuhan tetap baik buat hidupmu. Jangan kecewa, jangan stres, jangan kayak generasi strawberry, tetapi generasi anak panah yang mau diasah, diarahkan. Mari angkat tangan kita sekali lagi, katakan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Biar keyboard mengalir, siapin anggurmu, siapkan rotimu.
Mari angkat roti kita.